Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah salatan wassalaman ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah, amma ba'd. Hadirin wal hadirat sidang jamaah maghrib rahimakumullah. Mari kita lanjutkan kembali pengajian kita, masih kaitan dengan masalah pembahasan wahdaniyah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri. Sallallahu alaihi wasallam. Dan demikian lagi, itu i'tiqad sekalian perkara itu ia yang mengeluarkan daripada adam kepada wujud asing sendirinya, pada menjadikan sama ada baik atau jahat, taat atau maksiat, sama ada fi'il ikhtiyari atau idtirari. Bersalahan kata Mu'tazilah, bermula hamba itu ia menjadikan perbuatan yang ikhtiyari dengan kudrahnya, maka sebab yang membawa akan katanya yang demikian itu supaya jangan nisbah kejahatan itu kepada Allah Ta'ala, karena mengenal ataupun mengambil dalil dengan firman Allah Ta'ala, fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Maha suci Allah Ta'ala, Tuhan yang terlebih baik daripada segala orang yang menjadikan. Maka menunjukkan ayat ini atas berbilang-bilang orang yang menjadikan, dan Allah Ta'ala itu yang terlebih baik daripada segala yang menjadikan. Maka kita jawab, daripada ayat kita kata ahsanon itu makna mengetahui, dan khalikin itu makna takdir. Maka adalah makna maha suci Allah itu Tuhan yang terlebih mengetahui bagi segala yang dikira-kirakan. Maka telah menyebutkan mereka itu adalah yang bersekutu pada kejadiannya, kebanyakan mereka itu. Maka sebab itulah disebut pada hadis mereka itu majusi daripada umat ini. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-qadariyatu majusun hadhil ummati fa immaradu fala ta'uduhum wa in matu fala tashhaduhum. Rawahu Abu Dawud wal Hakim an Ibni Umar. Bermula kudrah itu, bermula qadariyah itu majusi umat ini. Maka jika sakit mereka itu, maka jangan kamu ziarah akan mereka itu. Dan jika mati mereka itu,
maka jangan kamu hadir mereka itu. Riwayat daripada Abu Dawud dan Hakim dan Ibnu Umar. Berbicara masalah wahdaniyah. Wahdaniyah pada zat, wahdaniyah pada sifat, begitu pula wahdaniyah pada perbuatan. Yang dimaksud dengan wahdaniyah pada perbuatan hanya Allah sendirinya yang menjadikan sesuatu yang tidak ada menjadi ada, dan hanya Allah sendirinya menjadikan sesuatu yang telah ada menjadi tiada, dan hanya Allah sendirinya menjadikan sesuatu yang belum ada tetap dalam keadaan belum ada. Artinya tidak ada satupun yang lain selain Allah yang mampu berbuat atau bersekutu atau membantu Allah di dalam melakukan sesuatu. Itu tidak ada. Baik itu perbuatan yang ikhtiari ataupun perbuatan yang idhtirari. Apa itu perbuatan yang ikhtiari? Perbuatan yang secara zahir ada hak pilih pada diri manusia. Perbuatan yang idhtirar, perbuatan yang tidak ada hak pilih bagi manusia. Contoh perbuatan ikhtiari seperti makan, minum, tidur dan sebagainya. Ada hak pilih bagi manusia secara zahir. Boleh dia memilih makan, boleh pula tidak memilih makan. Boleh memilih tidur, boleh pula tidak memilih tidur. Itu ikhtiar. Atau idhtirar. Idhtirar tidak ada hak pilih. Seperti hari kelahiran. Lahir dari perempuan mana, Batak, Aceh, Jawa dan sebagainya. Hari kematian, penyebabnya kematian, jodoh pendamping dalam kehidupan, itu tidak ada hak pilih. Mau tidak mau, yang demikian pasti terjadi karena memang Allah telah menetapkannya dalam hal yang demikian. Maka perbuatan yang ikhtiari yang terjadi pada manusia dikategorikan ada bahagian perbuatan manusia itu secara majazi, bukan secara hakiki. Arti secara majazi, dilihat perbuatan itu berlengketan dengan tubuh manusia, makanya dikatakan perbuatan itu perbuatan manusia. Yang pada hakikatnya manusia tidak memiliki sama sekali perbuatannya. Gepenan buat getanya watengku bahwa getanya yang bersedekah karena yang matpeng jarawa getanya, yang tegrak juk ke urang ngan jarawa getanya, maka gepenanlah getanya yang bersedekah. Begitu pula perbuatan yang buruk, geanggap getanya yang tenak gop, getanya yang fitnah gop, karena itu biat bahasa dari lidah getanya. Yang bahasanya suara itu biat dari babah getanya. Gepenanlah getanya yang pubut. Tapi pada hakikatnya itu bukan perbuatan kita. Allah yang telah menetapkan kita bersedekah pada waktu itu, pada hari itu, dengan jumlah yang sedemikian itu. Allah yang tetapkan.
Allah pula yang menggerakkan tangan kita. Allah pula yang menempatkan tangan kita berpas-pasan dengan apa yang ingin kita ambil. Allah pula yang mewujudkan sehingga terambillah uang melalui tangan kita. Allah pula yang menggerakkan tangan itu untuk mendekatkan kepada orang yang ingin kita sedekahkan. Allah pula yang menempatkan tangan itu berpas-pasan dengan orang yang ingin kita sedekahkan. Artinya, menya Allah hana kehendak pun kon kejadian sedekah bakwatannya hana terjadi. Menya Allah hana gerak jarawa getanyo, maka bakwatannya jarawa getanyo hana tergerak. Tak buat getanyo hana. Karena lengket perbuatan itu dengan anggota kita, itulah yang dinamakan dengan perbuatan kita. Itu pula yang dinamakan dengan ikhtiari. Berbeda dengan pendapat Mu'tazilah. Kalau pendapat Mu'tazilah, segala perbuatan yang terjadi pada manusia itu hasil daripada kekuatan dirinya manusia. Itu hasil daripada kemampuan dirinya manusia. Itu hasil daripada kudrah dirinya manusia. Yang pendapat daripada Mu'tazilah. Jadi pendapat kaum Mu'tazilah, apapun yang terjadi pada manusia, khususnya itu ikhtiari, perbuatan yang ada hak pilih, itu 100% adalah perbuatan yang dilahirkan oleh kekuatan manusia itu sendiri, terlepas hubungannya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kaum Mu'tazilah yang dikategorikan dalam pemahaman demikian dinamakan dengan kaum Qadariyah. Apa itu Qadariyah? Satu kelompok yang meyakini bahwa kekuatan manusia yang dasarnya diberikan oleh Allah, dinamakan dengan kudrahnya manusia, mampu menghasilkan segala yang namanya perbuatan ikhtiari. Sehingga segala kebajikan yang terjadi pada manusia dan segala keburukan yang terjadi pada manusia itu 100% usaha manusia itu sendiri. Tidak ada hubungannya dengan Allah Ta'ala. Pilih pajo keinginan draw dan usaha draw hana campur tangan Allah. Pilih hana jadi semajuh juga usaha draw, pilihan draw hana campur tangan dengan Allah. Maka kelompok ini disebut di dalam hadis oleh Rasulullah, itulah kaum majusi daripada umat Muhammad. Maka Rasulullah mengingatkan, apabila ada orang yang demikian di antara kalian, kata Rasulullah, dia itu sakit, jangan kamu mengunjunginya. Apabila dia mati, jangan kamu hadirinya. Artinya putra, haram tungku-mutuah kita berteman dengan kelompok yang demikian. Karena itu pemahaman dan keyakinan yang sesat menyesatkan. Kenapa sesat menyesatkan? Bila mana ada bahagian perbuatan yang mampu dihasilkan oleh manusia dengan kudrah dirinya manusia, lepas tangan dengan Allah Ta'ala, berarti manusia sudah memiliki kemampuan sama seperti kemampuan Allah, yaitu mampu menjadikan sesuatu yang tidak ada menjadi ada, sesuatu yang ada menjadi tiada, sehingga Allah tidak lagi esa dalam kudrahnya. Hana lewah daniyah bak buat. Pakan hana lewah daniyah
karena yang lain yang mampu buat lagi Allah buat. Sehingga kam muttasil pada perbuatan itu sudah tiada. Menyahanale wahdaniyah ba Allah, maka menunjuki Allah itu lemah. Bahkan lemah Allah, na bahagian buat li Allah han mampu buat tunggu. Dah kebukti manusia payah buat ke derawa. Maka itunya watanyan Allah lemah. Kan lebih haya manusia, kan lebih tegar manusia, kan lebih berkuasa manusia, karena dia itu sudah tidak butuh lagi kepada Allah. Bahaya tu. Menyena bahagian buat yang mampu tapi hasil kederawa dengan kudrah yang kan nebili Allah, hanale campur tangan daripada Allah, berarti manusia itu ada waktu tertentu tidak butuh kepada Allah. Menyena pemahaman lagian hotaba ayat dengku Allahus Samad. Allah itu tempat berpegang teguh. Artinya tidak ada sesaat pun kita dapat melepaskan diri daripada bantuan Allah. Menyahana gepegerak li Allah han tegrak, menyahana gepeiem li Allah haitim teiem. Nyawa tenyo ka mampu tagrak ke derawa, ka mampu tapu hasil ke derawa, ka mampu taiem ke derawa, berarti sudah ada waktu tertentu dan bahagian tertentu manusia sudah tidak butuh kepada Allah. Nyo mustahil tu. Dan keyakinan yang model laginya sesat, menyesatkan, mehi laginya tapi kon. Maka butegah-tegah. Ketika tak ucapkan kalimat nyo yang god-god dari Allah, yang bruk-bruk dari ulun Tuhan, butegah-tegah. Bila mana ucapan itu kita ucapkan di depan orang yang awam, maka terpahamlah bagi orang awam, berarti yang bruk-bruk dari dua makhluk, kon dari Allah. Yang dari Allah cuma yang god-god. Hana beda getanyo dengan Mu'tazilah. Karena orang Mu'tazilah mendakwakan Allah mesti melakukan silah dan aslah. Mesti yang gepubuat li Allah yang god-god dan yang lebih-lebih god. Karena tidak layak dibangsakan sesuatu yang hana god kepada Allah. Maka ditolak oleh ulama-ulama ahli sunnah, karena mereka itu berdalil dengan dalil fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Maha suci Allah, sebaik-baik maha pencipta. Mereka itu berpendapat hanya Allah maha pencipta yang terbaik. Berarti pencipta itu banyak. Manusia mampu menciptakan dengan sendirinya, tetapi ciptaan manusia kurang bagus. Yang bagus hanya ciptaan Allah, karena Allah melakukan hanya yang baik dan yang terbaik. Menyata pegah menandengku, yang god-god dari Allah, yang bruk-bruk dari drawa manusia, berarti kasantut antara Allah dengan manusia. Dah santut Allah gepulahi yang god-god, manusia ipulahi yang bruk-bruk. Santut berarti sama-sama mampu melahirkan sesuatu, sama-sama mampu mewujudkan sesuatu dari tidak ada menjadi ada. Cuma beda yang dihasilkan. Yang dihasilkan oleh Allah dengan perbuatannya yang baik-baik. Yang dihasilkan oleh manusia dengan kudrahnya yang buruk-buruk. Empat beda teman manusia dengan makhluk. Nyo bahaya tu. Yang betul pakiban Allah sendirinya, karena Allah itu wahdaniyah, menjadikan segala yang baik-baik. Allah sendirinya, karena Allah itu wahdaniyah, menjadikan segala yang buruk-buruk. Menyata pegah Allah pegat yang buruk-buruk, maka lagi-lagi kata pegah Allah buat-buat buruk. Menawaji
terhitung God dan bro wate buat nyan kamu ikat dengan makhluk. Si galam buat nyan ikat dengan tubuh makhluk, maka hana gekun buat nyan God dan buat nyan bro. God nyan a'rad sifat daripada makhluk, bro nyan a'rad sifat daripada makhluk, maka hana mengikat sifat makhluk dengan Allah. Karenanya God dan bro nyan hana mesangkut paut dengan diri Allah. Pajan terhitung God wate buat tersebut kan terjadi makhluk. Pakan gekun bro karena buat tersebut kan terjadi bak makhluk. Pakan wate terjadi bak makhluk kagekun God dan kagekun bro. Yang pertama, hanya makhluk yang terikat dengan aturan, hanya makhluk yang terikat dengan hukum. Gepenan buat nyan God karena sesuai aturan, gepenan buat nyan God karena sesuai dengan hukum, gepenan buat nyan bro karena mepok dengan aturan, gepenan buat nyan bro karena bertentangan dengan hukum. Allah sang pemilik hukum, bukan zat yang dikenakan dengan hukum. Karena Allah pun yang gepubuat hana terikat dengan hukum dan aturan, maka buat Allah hana gekun God, hana gekun bro. Yang kedua, pakan baru gekun God dan bro ketika perbuatan itu telah berlengketan dengan diri manusia. Karena hanya manusia ketika dia melakukan kembali kepadanya manfaat dan kembali kepadanya mudarat. Allah ketika melakukan sesuatu tidak mengambil kepentingan, tidak mengambil keuntungan, tidak mengambil manfaat, tidak mengambil faedah. Begitu pula ketika Allah melakukan apapun tidak kembali mudarat kepadanya, tidak kembali hal yang tidak bermanfaat baginya. Menyateke buatnya ipu buat le manusia ngan ipu buatnya kembali manfaat, kembali faedah, kembali kebajikan kepada manusia, maka dinamakan perbuatan itu perbuatan baik. Artinya dengan sebab ibu buat perbuatan itu mendapatkan pahala sehingga mendapatkan syurga, atau menyelam dunia dengan sebab melakukan perbuatan itu mendapatkan kemuliaan, sanjungan daripada manusia, gepenan buat God. Bila mana dengan ibu buat perbuatan tersebut melahirkan mudarat, berakibat mendapatkan azab neraka di akhirat, mendapatkan cemoohan daripada manusia, fitnah dan sebagainya, dinamakan perbuatan buruk. Maka God dan bro pajan mulai tanilai ketika perbuatan yang kalengket dengan tubuh manusia. Ketika perbuatan itu masih berlaku pada dirinya Allah yang dinamakan dengan perbuatan Allah, maka perbuatan itu tidak dikatakan baik dan perbuatan itu tidak dikatakan buruk. Lalu itanyang leurun tanyang, man Allah gepu buat bro hana? Pakan hana? Jawabannya karena buat Allah hana terhitung God, hana terhitung bro. Sawatit yang pu buat bro manusia. Pakan manusia yang pu buat bro karena ketika buatnya terjadi bak manusia menyemua manfaat atau buat tersebut gekun God. Sesuai dengan hukum yang lagi ipu buat gepenan God. Menyemua mudarat atih manusia bahawa ipu buat gekun bro. Menyemupak dengan aturan hukum juga gekun dengan bro. Maka buat Allah hana gekun God, hana gekun bro. Buat Allah kidam, buat Allah baka. Sedangkan bro dan God baru. Pajan punna bro ketika mulaina manusia.
Pajan pun nagat ketika terjadi na manusia. Sehingga na manusia hana God, hana bro, hana senang, hana susah, hana sulit, hana mudah. Atranyan mendum a'arat, sifat yang mengikat dengan makhluk. Karena sifat yang mengikat dengan makhluk, maka ban-bandumnya adalah makhluk. Yang namanya makhluk awai orajihana kududawaji baruna pajanna ketika berbarengan dengan nama makhluk. Kamu nunggu